Pada saat ini, kita hidup dalam satu proses pencarian yang terasa tidak ada habisnya. Selalu saja ada hal tertinggi dari yang kita dapatkan saat ini. Perjalanan demi perjalanan yang telah dilalui tidak selalu berjalan mulus. Terkadang kita jatuh. Kadang kita mampu untuk bangkit kembali. Kadang kita tidak mampu untuk bangkit. Terjatuh, bahkan hingga tersungkur, kita mencari karir yang cemerlang, kehormatan, harta, kekuasaan, dan kejayaan. Namun, tidak sedikit orang yang merasa puas tentang semua keberhasilan yang telah dicapainya. Banyak hal lain yang masih menjadi ambisi kita. Seakan dunia ini harus berada dalam satu genggaman tangan. Lalu, apakah sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini? Untuk apakah kita menjalani kehidupan ini? Apakah kita sudah menemukan apa yang kita cari selama ini? Mari temukan jawabannya dalam talkshow malam ini. Hidup ini untuk apa? Ya, jadi pertanyaan yang sangat mendasar ya. Hidup ini untuk apa? Apa gunanya Anda hidup? Tadi melalui lagu yang dinyanyikan oleh teman-teman ya, oleh si Ardi Wong dan teman-teman tadi ya di Nalanda Music, dan juga ilustrasi yang disampaikan Nalanda Foundation ya, serta yang disampaikan oleh Ratna, bagus sekali ya. Hidup ini untuk apa, saudara? Apakah sekadar untuk kita menikmati keduniawian, memuaskan apa yang kita miliki, yaitu panca indera kita puaskan, segala apa yang ada di dunia ini kita puaskan dengan panca indera kita, atau ada tujuan lain yang kita mau capai? Nah, ini pertanyaannya sangat terbuka. Ini judulnya juga sangat terbuka, jadi apa saja jawabannya bisa. Nah, hari ini izinkan saya menawarkan beberapa hal, yaitu yang pertama kita akan bicara nanti potret hidup saat ini seperti apa. Sehingga ini menjadi pemicu nanti kita bisa menentukan kemana arah tujuan hidup kita mau labuhkan, kita mau jalankan, kita mau bawa, ya kan ya. Kemudian yang kedua, tujuan hidup kita mau kemana? Kita mau memilih yang mana? Apakah kita mau memilih duniawi semata, atau kita juga mau menyeimbangkannya dengan kehidupan yang hakiki, artinya kehidupan setelah kehidupan ini. Dan yang ketiga, kita akan lihat apa yang bisa kita siapkan agar hidup ini sesuai dengan apa yang kita tuju, apa yang kita harapkan, melalui bekal terbaik yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir, saya akan menutupnya dengan tujuan hidup sejati sebetulnya apa sih, gitu ya. Nah, kita lihat saudara sekalian. Mari kita perhatikan gambar ini ya. Potret kehidupan duniawi saat ini yang kita bisa saksikan di berbagai belahan dunia. Ada orang bercita-cita ingin memiliki uang. Dalam bahasa Inggris ada istilah money to burn. Artinya memiliki uang untuk dibakar. Ya, arti makna di balik kalimat atau ungkapan ini adalah orang yang sangat kaya, punya duit yang sangat banyak sehingga duitnya pun bisa dijadikan sebagai penyulut api rokoknya. Kemudian mobil berlapis emas, ya ini di Dubai. Ya, kemudian Anda lihat ya kamar mandinya ini luar biasa ya, berlapiskan emas, dan pembersih ya di toilet juga menggunakan dolar. Rumah yang mewah, makanan berlimpah, dan juga pakaian yang tidak pernah ketinggalan zaman alias fashionable, alias selalu mutakhir mengikuti zaman. Inikah yang kita tuju di dunia ini, saudara sekalian? Nah, mari kita lihat gambaran berikutnya. Nah, gambaran berikut yang bisa kita saksikan adalah, nah, orang Singapura memiliki tujuan hidup yaitu 5C, 5 Cs.
So what are the 5 C's of the Singaporeans? Yang pertama adalah cash. Mereka akan dianggap sukses atau parameter sukses mereka diukur dari uang. Jika mereka punya banyak uang, maka mereka dikategorikan sebagai orang sukses. Yang kedua adalah kondominium. Mereka memiliki tempat tinggal yang mewah, tempat tinggal yang bagus. Itu adalah ciri khas atau sebuah indikator bahwa mereka adalah orang sukses. Dan C yang ketiga adalah car, yaitu mobil mewah. Jika mereka memiliki mobil mewah, maka mereka dikategorikan sebagai orang sukses. Dan yang C berikutnya adalah credit card, kartu kredit tanpa batas, unlimited, ya. Bayangkan saudara sekalian. Nah, dan kemudian C yang terakhir di sini adalah yaitu klub. Apa itu klub? Mereka memiliki sebuah klub di mana tidak semua orang bisa memiliki fasilitas atau privilege, keistimewaan seperti itu. Nah, jika 5C ini dimiliki, barulah seseorang dianggap sukses. Nah, pertanyaannya, saudaraku, apakah 5C ini yang menjadi tujuan Anda? Kalau 5C ini yang menjadi tujuan Anda dan Anda anggap itu sukses, berikut bahagia, maka saya akan mengatakan, tunggu dulu, nanti dulu. Apakah hidup ini seperti itu? Ya kan ya? 5C cukup ya, saudara ya. Jangan ditambah C yang ke-6. Apa yang ke-6? Cem-ceman. Ya, Anda tahu arti cem-ceman itu apa? Kan begitu ya. Ya, tidak termasuk yang C ke-6, tidak perlu ya. 5C ini jika Anda jadikan sebagai parameter atau indikator sebuah sukses sehingga hidup ini benar-benar sesuai dengan apa yang Anda mau tuju dengan kelahiran Anda di dunia ini, maka saya akan mengatakan tunggu dulu. Ya kan ya? Tunggu dulu. Sebab apa? Sebab kita lihat dulu lanjutannya ya. Oke. Nah, saudaraku, kita lihat apa yang bisa kita lanjutkan dari 5C yang menjadi impian orang Singapura ini. Hidup ini apakah untuk itu? Kita lihat, jika hidup ini hanya untuk mengejar 5C tadi, ya, artinya Anda anggap sukses sebagai ukuran atau parameter sukses, maka kita lihat, ya, Presiden Korea yang bernama Roh Moo-hyun akhirnya sukses secara materi, sukses secara posisi, sukses secara gaji, sukses secara posisi dan seterusnya, tapi akhirnya bunuh diri, lompat dari jurang. Ini sukses duniawi yang tadi kalau Anda katakan sukses ukurannya uang dan kekuasaan, maka Roh Moo-hyun tidak mungkin akan bunuh diri alias tidak akan lompat dari jurang. Roh Moo-hyun akhirnya benar-benar menjadi roh, saudara-saudara. Nah, artinya apa? Sukses ternyata tidak sekadar soal materi. Sukses tidak sekadar soal posisi. Sukses juga bukan sekadar soal materi atau posisi dan seterusnya atau gengsi. Kita lihat berikutnya lagi, saudara sekalian. Nah, Adolf Hitler, orang yang sangat berkuasa pada zamannya, akhirnya mati bunuh diri dengan menembak diri sendiri. Jadi parameter sukses duniawi seperti yang tadi saya contohkan belum tentu menjadi sebuah jaminan jika Anda mengacu kepada konsep kebahagiaan. Nah, kita lihat berikutnya. Ketika di zaman COVID, miliarder Hollywood yang bernama Steve Bing ditemukan tewas bunuh diri di apartemennya sendiri pada hari Senin 22 Juni tahun 2020. Di situ pada saat marak-maraknya COVID-19, pendiri Shangri-La Entertainment ini lompat dari lantai 27 apartemen mewah miliknya di Santa Monica, Los Angeles, Amerika Serikat di sore hari. Saudaraku, jika tadi parameter Anda uang, ingat ya 5C tadi, ada cash. Orang yang punya banyak uang pasti bahagia. Ternyata tidak jaminan. Kita lihat miliarder bunuh diri. Kita lihat mantan presiden Korea bunuh diri juga. Kita lihat lagi berikutnya ada juga aktor yang sangat terkenal juga yang akhirnya juga menyelesaikan kehidupannya. Siapakah aktor tersebut? Mari kita lihat ini. Nah, penyanyi raja pop dunia, saya kira kita rata-rata mengenalnya, kecuali kita tidak memiliki televisi ya, tidak memiliki informasi yang cukup. Michael Jackson, dalam bahasa Kantonis disebut Min Chai Yapson. Betul ya? Katanya Min Chai Yapson. Akhirnya overdose. Kenapa bisa?
duit banyak, popularitas tidak usah diragukan lagi. Raja pop dunia, saudara sekalian. Memiliki segalanya. Bahkan tempat tinggalnya juga sangat besar areanya. Tapi akhirnya juga bunuh diri karena overdosis. Nah, ini dia aktor yang memenangkan piala Oscar dalam film Mrs. Doubtfire. William atau Robin Williams. Akhirnya bunuh diri juga, saudara sekalian. Jadi, apakah Robin Williams tidak punya kartu kredit? Apakah Robin Williams tidak punya klub? Apakah dia tidak punya kondominium? Apakah dia tidak punya cash? Dia memiliki semua. Mobil termewah pun dia miliki. Termasuk yang semua tokoh yang ada di layar ini. 5 tokoh ini, tokoh politik, tokoh pengusaha, tokoh penyanyi, tokoh bintang film. Semuanya memiliki itu, saudara sekalian. Ternyata kelima ini membuktikan kepada kita bahwa hidup ini untuk apa? Cari apa sih hidup ini? Ya, apakah sekadar mencari 5C impian orang Singapura tadi? Ternyata nggak cukup. Kenapa? Karena dalamannya kosong. Hatinya kosong. Dia tidak memiliki sesuatu yang bisa menjadikan tautan, menjadikan pegangan. Ya, menjadikan itu sebagai pegangan atau pedoman hidupnya. Sehingga dia mengakhiri kehidupannya dengan cara yang sangat sadis dan tragis. Nah, saudaraku, kita lanjutkan. Ya, menarik tema kita hari ini. Jadi kalau begitu, apa yang mau kita tuju sebetulnya dalam hidup kita ini? Nah, kita lihat berikutnya ya. Setelah kita melihat 5 tokoh ini, kita akan lihat orang kaya, orang miskin, akhirnya ketika meninggalkan dunia ini, saudaraku, mereka hanya mendapatkan tempat 1 kali 2 meter. Jarang rasanya kita lihat orang yang meninggal itu di dalam kuburnya diberikan air conditioner alias AC. Ada nggak Pak Chan pernah lihat orang pasang AC di dalam? Nggak pernah ada. Orang nggak pasang AC di dalam. Air conditioner, penyejuk ruangan pun sudah tidak bisa lagi digunakan di situ, saudaraku. Artinya kalau orang kaya dan miskin ketika meninggal dunia, izin yang mulia Bante, ini semua sama tempatnya ini. Ya inilah 1 kali 2 meter. Nah, ini ukurannya. Jadi kalau orang melihat ini sudah serem ini. Ini gambar paling horor di dunia. Kalau sudah lihat gambar ini kayaknya aduh gimana ya nanti kehidupan saya setelah ini, kan begitu, saudaraku. Nah, jadi kalau begitu apa sih tujuan hidup kita, kan gitu ya. Nah, jadi hidup ini jadi apa? Untuk apa kita hidup? Nah, kita lihat berikutnya, saudara. Ada 2 pilihan. Anda mau ke kiri atau Anda mau ke kanan. Tujuan hidup Anda ini. Iya kan ya? Nah, kita lihat. Kalau ke kiri, Anda mungkin mencari kesenangan. Kalau ke kanan, Anda mencari kebahagiaan. Nanti yang mulia Cittakuto Mahathira akan menjelaskan jauh lebih jelas daripada saya atau kita yang umat awam ini. Nah, saudaraku, ternyata kesenangan dan kebahagiaan 2 hal yang berbeda. Kesenangan dipicu oleh hal-hal yang bersifat eksternal alias di luar diri kita. Anda punya HP seri terbaru, belum lunas cicilannya, sudah mau muncul varian baru tahun ini. Nah, itu kesenangannya jadi hilang. Apakah itu tujuan hidup Anda? Tapi kalau kebahagiaan, faktor pemicunya di dalam. Jadi internal, bukan eksternal. Kalau kesenangan itu sifatnya eksternal, kalau kebahagiaan itu sifatnya internal. Jadi bahagia. Lalu yang diajarkan oleh Buddha apa? Kan begitu ya. Nah, kita sebagai awam harus memahami bahwa yang diajarkan adalah sesuatu kalau Anda mau menikmati kebahagiaan, mari kita tata, kita kelola yang ada di dalam, bukan yang di luar. Nah, kita lihat, ini dia. Yang tadi saya sampaikan, kalau kesenangan itu faktor pemicunya adalah sifatnya eksternal. Misalnya impian orang Singapura tadi. Mungkin ada lagi impian orang Amerika yang mungkin sebagian ingin memiliki katakanlah properti yang banyak, memiliki lahan pertanian yang luas dan sebagainya. Itu sifatnya eksternal, ya, seperti mimpi orang Singapura. Sementara kalau kita lihat kebahagiaan, dia sifatnya adalah internal. Internal itu melalui apa? Melalui ajaran Buddha Gautama. Ibu, Bapak, Saudara yang saya hormati, utamanya guru kita bersama yang mulia Cittakuto Mahathira, maka kalau kita membaca kitab-kitab suci Buddhis, ya, kita akan menemukan bahwa yang diolah, yang Buddha ajarkan untuk kita olah adalah sesuatu yang di dalam, bukan sesuatu yang di luar. Anda boleh baca Dhammapada 26 bab, 423 ayat, dari mulai bab pikiran sampai ayat
pikiran yang pertama sampai Brahmana yang terakhir, itu semuanya adalah mengolah yang di dalam. Artinya, hidup ini untuk apa sih? Kalau Anda mengejar yang kiri, kesenangan, mungkin Anda bisa dapatkan asal Anda penghasilannya banyak. Tetapi jika Anda ingin mendapatkan yang lebih banyak, lebih besar manfaatnya, yaitu kebahagiaan, mari kita olah yang ada di dalam, bukan yang ada di luar. Ada satu cerita menarik, saudara, yang saya mau sampaikan kepada Anda. Suatu hari ada seorang perempuan Prancis tiba-tiba menjadi bikuni atau biksuni atau apalah, intinya biarawati perempuan. Nah, ketika dia sudah menjadi bikuni beberapa saat, sahabat-sahabat lamanya dari Prancis datang berkunjung ke wihara di mana beliau tinggal. Lalu pertanyaannya begini, "Hei kawan, setelah kau menjadi bikuni atau biksuni, apa yang kau dapat?" Itu pertanyaannya. Lalu oleh sahabat yang sudah menjadi bikuni ini dijawab pertanyaan itu. "Pertanyaan kamu tidak relevan ditanyakan kepada saya. Karena ketika saya jadi bikuni, saya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau pertanyaanmu kamu balik," kata si biksuni yang teman orang Prancis ini, "maka saya akan menjawab. Setelah aku menjadi biksuni, atau aku menjadi biarawati perempuan, maka pertanyaannya harus, apa yang hilang dari dirimu? Setelah kau menjadi biksuni, apa yang hilang dari dirimu? Bukan justru apa yang kau dapat setelah menjadi biksuni. Jadi apa yang hilang? Maka saya akan jawab," kata beliau. "Yang hilang dari diriku adalah kebencian, keserakahan, kekotoran batin, kebodohan, dan lain-lain." Luar biasa, saudara sekalian. Ini mencerminkan bahwa si biksuni tadi ini, biarawati perempuan ini, telah berhasil mengatasi, mengolah yang di dalam. Jadi hidup ini untuk apa? Untuk mengolah batin yang di dalam. Karena tujuan dari si perempuan ini, yang menjadi rohaniwan perempuan ini adalah kebahagiaan. Jadi saudaraku, kalau dunia ini semata-mata Anda mencari kekayaan duniawi terus-menerus sampai Anda lupa diri, nanti bagian akhir ini saya akan tunjukkan kepada Anda sebuah tulisan, langsung tulisan tangan dari seorang ilmuwan luar biasa dari Jerman yang bernama Albert Einstein. Dia menuliskan tulisan itu dengan tulisan tangan dan akhirnya tulisan itu dilelang berharga puluhan miliar. Saya akan tunjukkan nanti dalam durasi saya yang diberikan oleh panitia ya. Saya teruskan dulu ini. Nah, saudaraku, kita lihat. Jadi yang kita olah adalah yang di dalam. Saya ingin memberikan beberapa hal ya. Izinkan saya menyampaikan bekal terbaik dulu. Apa yang kita bisa jadikan bekal supaya kita bisa hidup dalam dunia ini secara baik, sehingga pertanyaan judul dari tema kita hidup ini untuk apa bisa terjawab. Satu, saudaraku, berjuanglah sejak muda. Jangan pernah menyia-nyiakan diri Anda ketika masih muda. Banyak orang tidak menggunakan waktu mudanya dengan berjuang. Saya ingin Ratna membantu saya dulu membacakan Dhammapada ayat 155. Mari kita simak bersama saudara. Ini menjadi ya awal, nanti saya akan menjelaskan yang pertama tadi, berjuang sejak muda agar kita memiliki hidup yang bermakna dan berarti. Ya, silakan Ratna, boleh mohon dibacakan ayat 155. Ya, baik Dr. Po, saya izin untuk membacakan Dhammapada ayat 155. Ketika masih muda, mereka tidak menjalani kehidupan suci, juga tidak berhasil mengumpulkan kekayaan. Mereka tetap bertahan hidup seperti bangau tua yang tidak berdaya dan kelaparan di tepi danau yang tidak ada ikannya. Demikian Dr. Po. Terima kasih Ratna, Ibu Bapak Saudaraku. Kalau selagi muda Anda bermalas-malasan, Anda tidak menyiapkan diri Anda dengan baik, saya khawatir di masa tua, kita akan seperti bangau tua yang berdiri di dalam kolam yang tidak ada ikannya. Bayangkan saudara, ketika Anda berusia 50 tahun, berusia 60 tahun, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki bekal untuk kita jadikan modal kehidupan kita atau paling tidak kelangsungan hidup kita. Karenanya maka dari itu mulailah kita berjuang dari awal bahwa selagi muda kita lelah tidak apa-apa. Asal jangan saat tua kita merana. Ketika kita muda kita lelah, yang penting kita tua kita bisa bahagia. Saya suka bilang kepada sahabat-sahabat saya, karena saya pun biarpun tampang mungkin masih
lumayan muda gitu kan ya. Mudah-mudahan begitu. Usia saya sudah di atas 50 juga, saudara sekalian. Saya sudah mulai khawatir. Khawatirnya apa? Khawatir kapan saya jalan, saya tidak pernah tahu. Ya kan ya? Saya akan jalan, saya nggak pernah akan tahu. Tapi untungnya, saudaraku, ketika saya muda, saya menempuh pendidikan sebanyak-banyaknya, keterampilan sebanyak-banyaknya, bertanya sebanyak-banyaknya, belajar sebanyak-banyaknya, sehingga ketika tua, saya masih diundang oleh Nalanda Foundation. Kan begitu kan? Saya masih dipercaya oleh Bante Citaguto untuk menjadi pendamping kecil beliau pada sesi malam ini. Jika saya tidak menyiapkan diri saya dari dulu, saudaraku, nggak bisa saya memberikan apa yang bisa saya alami dalam kehidupan saya kepada Anda. Betul tidak, saudara sekalian? Artinya, selagi muda, marilah kita berjuang dengan sekeras-kerasnya. Ibu, bapak, saudara, utamanya sahabat muda saya, jangan pernah merasa, besoklah nanti saya belajar, besoklah saya belajar. Anda yakin Anda hidup sampai besok? Kalau saya kok rasanya nggak yakin ya. Ya kan ya? Bisa saja malam ini kita bercengkrama, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair Lebanon yang bernama Khalil Gibran, pernah mengatakan begini, "Hei saudaraku," kata beliau, "jangan lupa saat Anda bergembira bercengkrama di ruang tamu, ternyata kematian sudah menunggu Anda di kamar tidur." Artinya apa, saudaraku? Artinya kita hari ini boleh ketawa, tapi kita nggak tahu besok kita akan kemana. Betul ya? Karena itu, selagi muda, gunakan, berjuang terus. Jangan sampai terakhir nanti dia datang kepada saya, dia bilang gini, "Aduh Pak, saya sekarang seperti bangau tua, Pak. Bangau tua yang berdiri di kolam, yang tidak ada ikannya." Jadi pertanyaannya, mau makan apa, saudara? Anda hidup dari mana? Tidak bisa Anda hidup, saudaraku, karenanya biar lelah di masa muda, asal tua tidak merana. Ini penting Anda camkan baik-baik, saudaraku ya. Baik, saya akan teruskan dulu. Ya, bagian yang kedua adalah apa yang perlu kita jadikan bekal agar kita bisa bagus nanti dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita harus belajar mengerti dan mempraktikkan bahwa kebahagiaan makhluk lain adalah kebahagiaan diri sendiri. Artinya apa? Di sini kita diajarkan bahwa menyiksa, menyakiti, tidak bayar utang. Nah, ini bagi yang punya utang ini ya. Tidak bayar utang, itu menyiksa orang sebetulnya. Ya, karena membenci orang, melukai orang, Anda lakukan itu, percayalah saudaraku, sampai mati pun Anda tidak pernah mungkin akan bahagia. Tujuan hidup Anda cederai dengan hal-hal demikian. Apakah ada tautan atau pedoman ayatnya? Ada. Saya mau minta Ratna mohon membacakan Dhammapada ayat 131. Mari kita lihat nanti apa bunyi dari ayat 131 agar kita benar-benar waspada bahwa kebahagiaan makhluk lain ternyata juga menjadi tanggung jawab kita. Kalau Anda mau bahagia dengan menyiksa makhluk lain, Anda sampai mati pun tidak mungkin akan bahagia. Mari kita dengarkan. Ya, baik Dr. Po. Dhammapada ayat 131. Apabila seseorang ingin hidup bahagia dan memperoleh kesenangan dengan menyiksa makhluk lain, dan makhluk yang tersiksa itu juga mendambakan kebahagiaan seperti yang menyiksa dirinya juga, maka dalam kelahiran berikutnya ia tidak akan memperoleh kebahagiaan. Demikian Dr. Po. Terima kasih Ratna. Nah, Ibu Bapak Saudara yang saya hormati, utamanya yang mulia Citaguto Mahathira. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita menyiksa makhluk lain, maka kita tidak mungkin akan bahagia. Coba bayangkan tujuan hidup Anda hidup setiap hari menyiksa makhluk lain. Sampai mati Anda tidak akan bisa memperoleh kebahagiaan. Jadi kita harus memberikan penawarnya. Penawarnya di ayat 132 mengatakan, jika orang ingin bahagia dengan tidak menyiksa makhluk atau menyakiti makhluk yang lain, maka kebahagiaan akan menjadi miliknya. Jadi marilah kita belajar untuk mencintai semua makhluk, mencintai mereka apapun jenis makhluknya, supaya kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan itu sebagaimana tujuan akhir dari kehidupan kita sebagai manusia. Itu yang kedua, saudaraku. Nah, kita lihat yang ketiga, yang ingin saya tawarkan kepada Anda adalah sebarkan hal baik dan menenangkan. Ya, jadi sebarkan hal baik dan menenangkan. Ibu, Bapak, Saudara, bagi Anda yang memiliki WhatsApp group yang sangat banyak, setiap pagi menerima broadcast berita yang kita juga tidak tahu juntrungannya, apa benar atau salah.
Saran saya, dalam rangka mempraktikkan poin ketiga, menebarkan hal baik dan menenangkan, serta memberikan kebahagiaan kepada orang lain, memberikan manfaat kepada yang lain yang menerima, sebaiknya jika Anda tidak tahu kebenaran dari broadcast yang Anda terima, melalui WhatsApp maupun melalui media sosial yang lain, berhentilah di Anda. Jangan teruskan. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Kita sebarkan hal yang baik. Malam ini, Nalanda Foundation bikin acara bersama Yang Mulia Cita Guttomatera dengan topik hidup ini untuk apa? Anda kutip, Anda rekam beberapa yang penting, layar-layar yang penting, Anda sebarkan melalui media sosial Anda. Ini Anda melakukan hal yang luar biasa. Hidup Anda ada artinya, hidup Anda ada maknanya, hidup Anda ada manfaatnya. Kita akan baca tautannya di Dhammapada ayat 100 sampai 102. Boleh silakan Ratna, kita dengarkan bersama dulu ya. Silakan. 100 sampai 102 itu menyebarkan hal-hal yang baik, positif, bermanfaat, agar kita benar-benar hidup ini tujuannya tercapai, yaitu mencapai kebahagiaan. Silakan. Ya, baik Dr. Po, saya izin membacakan Dhammapada ayat 100. Daripada 1000 kata yang tidak berarti, lebih baik sepatah kata yang penuh arti, yang dapat membuat si pendengar menjadi penuh damai. Kemudian Dhammapada 101, daripada 1000 syair yang tidak berarti, lebih baik sebait syair yang penuh arti, yang dapat membuat si pendengar menjadi tenang. Dan Dhammapada 102, daripada membaca 100 syair yang terdiri dari kata-kata yang tidak berarti, lebih baik sebait syair dhamma yang dapat membuat si pendengar penuh damai. Demikian Dr. Po. Terima kasih. Iya Ratna, cepat sekali waktunya berlalu ya. Mohon maaf Yang Mulia, saya ambil 5 menit lagi boleh ya, supaya saya tuntaskan ini. Cepat sekali durasi berlalu. Ibu, Bapak, Saudara, Dhammapada ayat 100, 101, dan 102 mengatakan, ya, daripada 1000 kata tidak bermanfaat, ya, daripada 1000 syair tidak bermanfaat, daripada 1000 syair yang tidak berguna, adalah satu kata dhamma, satu kata penting, satu syair penting yang bisa kita berikan agar orang bisa merasa tenang. Jika ada orang sedang sedih, curhat kepada kita, cukup kita bilang sama dia. Misalnya dia bilang kayak gini, aduh suamiku meninggalkanku, istriku meninggalkanku, pacarku selingkuh. Katakan kepadanya, segala sesuatu adalah anicca. Anicca. Jangan malah disalah-salahin. Ketika dia bilang, aduh pacarku selingkuh, syukurin lu. Lu sih nggak mau dengerin gue. Kan gue udah bilang amal lu dari dulu. Ini orang nggak bener. Lu sih nggak mau dengerin gue. Fix. Orang itu akan bunuh diri, saudara. Dia akan lompat seperti roh Muhyun tadi, saudara. Dia akan mencari tempat tinggi, lompat, saudara. Jadi artinya apa? Ucapan Anda nggak ada manfaatnya. Tapi kalau Anda bilang, nggak apa-apalah. Ya kan ya. Si Amei tidak mau, Mei Hua tidak mau, masih ada Mei Ling. Ya kan ya. Mei Ling tidak ada, masih ada Mei Mei. Mei Mei tidak ada, masih ada Mei Lan. Tenang saja. Dunia tidak selebar daun kelor, ya. Ini kan walaupun ini mungkin teori, tapi bisa menghibur orang loh, saudara. Betul tidak? Orang jadi lebih tenang karena dia tidak merasa disalah-salahin gitu kan. Tapi kalau Anda salah-salahin dia, oh bunuh diri, saudara. Lompat dia seperti Presiden Korea Selatan, Korea tadi, ya Roh Moo-hyun tadi kan begitu. Nah, jadi karena itu hati-hati. Baik, saya teruskan terus sedikit ya. Oke, karena durasi saya sebetulnya sudah selesai ini. Yang terakhir adalah keyakinan kuat pada Triratna atau Tiratana. Saudaraku, bekal terbaik yang kita harus lakukan untuk tujuan hidup kita tercapai, yaitu kebahagiaan hidup, adalah keyakinan kuat pada Triratna. Nah, ini adanya keyakinan kuat pada Triratna ini adanya di Dhammapada ayat 194 ya. Di ayat 194 di situ dikatakan sebab lahirnya Buddha, Dharma, dan Sangha adalah sebab kebahagiaan buat kita umat manusia, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya, mengacu kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, yaitu Tiratana, maka hidup kita akan bisa terarah menjadi lebih mudah dan menjadi lebih bagus untuk menuju ke arah bahagia. Nah, saya kira ini 4 hal yang penting kita lakukan. Jadi siapkan bekal kita ketika masih muda, kemudian sebarkan hal-hal yang baik juga, jangan lupa tidak menyiksa makhluk lain demi kebahagiaan diri kita, dan yang terakhir adalah berpedomanlah kepada Tiratana, karena di situ ada bahagia.
wabarakatuh.